Halo, selamat siang untuk, mungkin Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang sudah join live webinar ini. Pada siang ini sesuai dengan jadwal, kita akan membahas mengenai tips menghadapi ancaman resesi 2023 bagi para pengusaha, khususnya bagi para pengusaha. Nah, dengan saya sendiri, Eka Ariyanti, saya perwakilan dari Accurate Business Center di Jawa Timur. Kali ini kita nggak akan sendirian, tentunya ditemani oleh salah satu bisnis konsultan dari The Consulting, yaitu dengan Pak Rio. Selamat siang, Pak Rio. Siang. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita bisa sharing-sharing dan ngobrol santai ya terkait dengan ancaman resesi tahun 2023 yang Siap, dimana udah digembor-gemborkan di media massa seperti itu. siap. Kita akan bahas lebih detail dan nanti juga bagaimana dampaknya bagi para pelaku usaha dan juga bagaimana tips menghadapi ancaman resesi tersebut gitu, khususnya bagi para pelaku usaha ataupun calon pengusaha gitu. Dan mungkin sambil menunggu ya Bapak Ibu yang mungkin belum join, bagi yang sudah join mungkin bisa kenalan dulu sama kita by live chat, Bapak Ibu dari mana dan apakah sudah memiliki usaha gitu dan apa sih ketakutan terbesar gitu ya di masa resesi nantinya seperti itu. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu nih dari singkatnya dari Bapak Rio Kristiantoro ya. Ya. Salah satu senior konsultan ya di The Betul. Consulting Business Consultant. Mungkin Pak Rio silakan untuk kenalan dulu nih. Tuh. Oke. Halo, teman-teman Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Rio Kristiantoro, salah satu senior dari konsultan di The Consulting Business Consultant. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu atau belum mengenal siapa sih sebenarnya The Consulting Business Consultant gitu ya. Kita adalah konsultan yang bergerak di bidang keuangan, tentunya berkaitan dengan implementasi software, kemudian SOP dan juga tax dan juga internal audit. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala dalam apa ya, keuangan Hmm. atau mungkin proses keuangan baik sistemasi bisnis ataupun dalam laporan keuangan, bisa kontak kita langsung di Instagram di theconsulting.id atau bisa juga di website di www.theconsulting.id. Gitu. Jadi buat teman-teman bisa kontak langsung. Kalau Pak Rio sendiri sudah berapa tahun di The Consulting? Oke, kalau saya sendiri sudah lebih dari 5 tahun. Saya sudah apa ya, melakoni consulting gitu ya, lebih dari Hmm. 20 kota besar di Hmm, hmm. Indonesia, kemudian berbagai macam industri, Kliennya ya. ya kliennya yang bergerak mungkin manufaktur, Hmm. distributor, peternakan, Oke. perikanan dan lain sebagainya. Hmm. Jadi hampir seluruh Indonesia saya sudah apa, pernah Menjelajah ya. menjelajahi, betul. Oke, berarti, dilihat dari profil memang dari The Consulting baik itu Pak Rio sendiri itu pastinya lebih memahami ya global issue dari segi bisnis, keuangan, dan perpajakan seperti itu Ya, ya. Jadi nanti mudah-mudahan. kita bakalan, sharing lebih detail karena, beliau di sini gitu kan. Nah, kita nanti akan ingatkan lagi ya, kita buka live chat. Jadi mungkin nanti dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian yang mau bertanya mengenai resesi, bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti kita bahas ya, setelah kita bahas di pembahasan yang inti, nanti Pak Rio juga bisa bantu untuk jawab atau sekedar kasih saran seperti apa, kayak gitu. Siap, Ya, bisa. oke. Nanti juga, terakhir kita ada penawaran ya, yang menarik dari The Consulting Business Siap. Consultant, gitu. Boleh. Oke, mungkin kita bakal ini aja ya, langsung dari pembahasan inti ya, Pak Rio, Oke, ya. siap. Kita sharing-sharing nih info update tentang resesi 2023, yang Oke. tentunya sudah banyak juga ya dibahas oleh pihak-pihak lain gitu. Sebenarnya kalau kita coba sederhanakan di awal nih, saya pengen tahu sih menurut Pak Rio itu resesi itu seperti apa sih? Mungkin dari Bapak dan Ibu, kita flashback lagi nih, apa Oke. itu resesi gitu? Oke, kalau kita ngomongin resesi Mhm. gitu ya. Kalau resesi itu kan sebuah kondisi di mana keuangan mungkin bisa dibilang suatu negara gitu ya, itu Mhm. goyah lah. Ya, oke. Oke. Jadi resesi ini pun sifatnya global. Jadi beda sekali dengan inflasi ataupun beda sekali dengan namanya krisis. Krisis. Ya, Oke. krisis, resesi, inflasi itu hal yang benar-benar berbeda. Oh, berbeda ya? Sangat-sangat Oke. berbeda. Kalau resesi itu semuanya dipastikan kena. Jadi Hmm. buat Bapak Ibu semua, buat teman-teman sekalian yang online juga ini, resesi itu dampaknya itu menyeluruh. Jadi tidak pandang bulu. Beda Mhm. kalau krisis.
Kalau krisis itu hanya, sektor-sektor tertentu dan itu indikatornya pun juga berbeda. Oke Beda lagi oke. kalau inflasi ya mungkin, semua orang, tahulah ya mungkin mirip-mirip, inflasi itu ya apa, pergeseran nilai. Oke, Dulu baik. misalnya harga beras 1 kilo sepuluh Oke, ribu, iya. sekarang sudah berbeda. Nah itu istilahnya untuk Itu untuk inflasi ya? inflasi, betul. Oke. Kalau krisis itu satu sektor, misalnya sektor apa misalnya, Keuangan pertambangan, pertambangan, oke. oke, itu mengalami krisis atau properti, mungkin yang Mmm, baru-baru mhm, tren kemarin, mhm. itu properti juga sempat mengalami krisis di mana, apa, suku bunga KPR itu akhirnya mau nggak mau harus dipangkas. Oh, oke. Nah, itu salah satu indikator bahwa kita pernah juga ada namanya Mengalami krisis. krisis, nah, Oke. di bidang properti. Oke, jadi, krisis, inflasi, dan resesi itu berbeda ya? Betul, Cuman yang, digembor-gemborkan media massa ini, mhm, tahun 2023 katanya ancamannya itu resesi gitu. Berarti betul, lebih menyeluruh seperti itu. mhm Nah, menurut Mario sendiri sebenarnya indikator ukuran negara itu mhm, dikatakan resesi itu seperti apa sih? Yang selain tadi kan ya secara iya, menyeluruh kan? betul Nah, betul. itu apalagi yang bisa kita lihat gitu ketika resesi? Oke, kalau kita ngomongin, resesi, biasanya itu Mhm. tidak, apa ya, tidak hanya di satu negara aja. Oh, Umumnya itu iya, terjadi di beberapa negara, secara global gitu secara ya? global Mhm. betul, dan itu pun per wilayah. Misalnya sektor di Asia Tenggara itu beberapa tetangganya pun pasti juga akan berdampak. Mhm mhm. Karena apa, kita ngomong kalau ekonomi, transaksi antar negara itu yang pasti yang paling dekat itu yang, apa, persentasenya itu cukup besar. Nah, sedangkan indikatornya sendiri seperti apa apabila satu negara itu dikatakan, resesi? Pertama pastinya dari PDB, ya pendapatan, negaranya itu cenderung negatif. Maksudnya negatif itu menurun, nggak mesti harus negatif sih, Mhm tetapi mhm. harus secara kuartal atau secara, periode itu Mhm. selalu mengalami penurunan. Berapa ini, maksudnya kayak 3 bulan berturut-turut atau seperti apa itu ada nggak? Satuannya tidak, cuman yang pasti hitungannya per kuartal. Kuartal tuh berarti 3 bulan ya? Yap, 3 bulan sorry kalau kuartal itu oh ya benar 3 3 bulan. bulan. Ya per 3 bulan harus dilihat berapa. Oke. Jadi selama 1 tahun apakah trennya ini cenderung menurun atau seperti Mhm. apa, seperti itu. Oke. Selain itu bisa juga dilihat dari, neraca perdagangan. Mmm, Nah mhm itu mhm. yang, menurut saya itu yang menjadi dasar semuanya. Oh, oke. Jadi Mhm. kalau neraca perdagangan itu sampai minus 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 terus, apalagi dalam beberapa tahun Mmm, berturut-turut, mhm. nah itu bisa salah satu indikator terbesar bahwa negara itu bisa mengalami Resesi. resesi. Betul, oke. Belum lagi, satu lagi, yaitu tentang, pendapatan atas pajak. Oh, oke. Jadi pendapatan atas pajak pada suatu negara apabila trennya itu cenderung Menurun. menurun terus sampai Mhm. beberapa tahun, itu terindikasi bahwa apa, sektor usaha di negara tersebut itu lagi lesu, Oke oke. gitu. Jadi apa ya, pendapatan pajak, kemudian neraca perdagangan dan juga PDB itu saling berkaitan. Memang Oh, 3 oke. hal itu bukan apa ya, bukan satuan utama, Oh, oke tetapi oke. dari 3 itu kita sudah bisa melihat negara ini arahnya mau kemana, apakah resesi, apakah atau bisa diselamatkan. Mmm, mhm Karena bisa mhm. jadi gini, neraca perdagangan memang positif, tetapi pendapatan, perpajakan bisa Mhm jadi negatif, tetapi secara PDB kita masih stagnan. mhm. Nah, itu kita masih belum bisa mengkategorikan bahwa negara itu Resesi, menuju menuju resesi. oh Betul, gitu. gitu. Berarti kalau misalnya terjadi resesi itu bisa juga disebabkan faktor tersebut Betul, tiga-tiganya itu menurun dan negatif gitu betul, ya? betul. Oh, oke. Tapi kalau melihat dari, faktor-faktor tersebut ya, Mhm. apakah Indonesia itu sebenarnya pernah mengalami resesi atau belum? Gitu, Pak Rio. Kalau Indonesia dari, apa, sejarah yang saya Iya, baca-baca gitu mhm ya, itu mhm. memang pernah. Pernah ya? Yang paling kelihatan mungkin mayoritas penduduk Indonesia rasakan itu di tahun 98. Itu krisis atau resesi? Kalau dulu kita dengernya krisis gitu. Iya, kalau dulu bilangnya krisis gitu ya, Mhm, tetapi setelah saya lihat-lihat data dan juga, faktanya, mhm itu mhm. sudah saya bilang itu, resesi. Mmm, mhm Dolar mhm. itu naiknya berapa, dari berapa poin sampai ke angka berapa puluh ribu poin, Mhm mhm mhm. gitu. Kemudian, apa, sampai titik di mana pemerintahan waktu itu akhirnya lengser, di mana Oke, waktu di heeh. situ presidennya Pak Soeharto. Mhm mhm. Nah, itu sudah bisa menjadi, apa, satu indikator bahwa negara ini pernah resesi, Oke. seperti itu Tahun gambarannya. 98 itu berarti Betul, lebih cenderung ke resesi ya, lebih bukan cenderung, krisis. bukan Kalau krisis. krisis kan hanya beberapa faktor Betul, indikator tadi ya, karena betul,
ini betul. lebih dari itu Iya, lebih menyeluruh, lebih jadi menyeluruh, 98 itu termasuk resesi juga termasuk ya? resesi, betul. Oh, oke oke, menarik sih kalau gitu. Pengetahuan juga nih. Saya dulu, dengernya tuh krisis-krisis gitu Betul, kan kita ya. mungkin familiar waktu Mhm, zaman masih sekolah gitu ya, wah itu, krisis itu dulu krisis iya, 98, krisis 98, padahal mhm. secara, data yang saya dapatkan gitu ya, itu lebih cenderung ke arah resesi, Berarti kita sudah pernah mengalami resesi ya, khususnya di betul. tahun 98 itu, gitu. Oke, kita kita bahas ke berikutnya ya. Kalau misalnya kita bahas tentang latar belakang nih, Mhm Mario, mhm latar mhm belakang adanya isu resesi 2023. mhm Sebenarnya apa ada penyebab dari sisi global yang mhm mempengaruhi pada akhirnya mhm kita mhm kita, bilang nih tahun depan nih sebenarnya mungkin ada resesi seperti itu. mhm mhm. Penyebabnya apa sih dari global sendiri gitu? Oke, kalau penyebabnya secara global, berarti kan otomatis seluruh negara lah ya, Beberapa negara kan beberapa pasti negara pasti iya, mengalami. betul. Ya, memang faktanya demikian ya pandemi itu adalah Iya, betul. salah satu, faktor utama. Terutamanya pandemi ya berarti Pandemi ya? betul, Mhm, meskipun pandemi itu, bisa dibilang di tahun Desember 2019 ya, di mhm. mana puncaknya itu mulai tersebar ke seluruh dunia itu di tahun 2020. Oke, Nah, betul. dari situlah asal muasalnya, apa ya, semuanya itu sudah mulai, pergerakan ekonomi ini sudah mulai, dirasa sulit. Mhm Di mhm. mana kita lihat di US mereka, apa ya, bisa dibilang dari beberapa, eee, data atau beberapa berita yang Mhm. saya baca itu Amerika mau nggak mau akhirnya cetak dolar berlebih, di mana Oh, itu oke. akan mempengaruhi seluruh negara. Karena Membuat apa? tidak stabil gitu ya? Betul, bukan hanya nggak stabil, tapi, lebih gini, seluruh negara mata Mhm. uang sekarang itu cenderungnya ke arah USD, US Oke, dollar, mhm. oke? Di mana kalau USD akhirnya mencetak uang lebih banyak, maka otomatis nilai tukarnya juga akan turun. Betul, Nah, mempengaruhi. ketika USD itu sudah mulai bergerak, angkanya itu lebih turun, otomatis seluruh dunia pasti akan Berdampak juga, merasakan. Dari betul. situlah asalnya kemudian inflasi sudah mulai dirasakan. Mmm, Di mhm mana mhm. harga-harga sudah mulai naik, di Naik, mana betul. pembatasan sosial di situ juga Iya, sangat betul ketat betul. sehingga proses produksi, distribusi dan Mhm juga mhm. untuk hal-hal lain itu menjadi tersendat. Iya, Jadi nggak mengganggu. bisa lancar. Akhirnya apa? Seluruh barang akhirnya langka. Mhm, Dari betul. situlah kemudian mau nggak mau, negara memutuskan mungkin menaikkan suku bunga dan lain sebagainya, walaupun ada, mungkin bantuan, diskon, dan lain sebagainya gitu ya, di bidang keuangan dan juga di bidang perpajakan. Bahkan kemarin sempat perbankan akhirnya mengeluarkan, kebijakan untuk penundaan pembayaran angsuran, Oh, terutama oke. KPR dan lain Mhm sebagainya. mhm Nah mhm. itu, jadi penyebab dari sisi globalnya sendiri memang pandemi itu tidak tidak dipungkiri. Pandemi, Cuman oke. di luar hal itu, apa yang dilakukan oleh negara-negara lain pun juga akan mempengaruhi juga, termasuk inflasi dan juga suku bunga yang dinaikkan. Betul, pandemi kemarin ya. Tapi Betul. pandemi kemarin itu, tahun lalu sih khususnya, itu juga ada isu resesi, cuman katanya Indonesia masih bisa ini ya, katanya nggak sampai resesi. Itu Betul. gimana itu ya, tahun Nah, lalu itu ya, betul. Mario? Dari data Kemenku yang Mhm. saya, baca, kenapa Indonesia itu diisukan, "Oh, kita selamat kok dibanding Iya, perusahaan yang betul. negara-negara Negara-negara lain lain." yang sudah Kita resesi gitu. kita lihat dah Laos itu sudah berapa banyak dia, ini ya, turun, berapa poin dia turun. Belum lagi US yang sempat kewalahan juga masalah sumber energi. Tapi Indonesia, selamat. Kenapa kok bisa gitu? Nah, bersyukurlah karena di pemerintahan tahun ini menurut saya langkah yang diambil itu cukup bagus. Kebijakan yang diambil itu juga, cukup cukup Membantu, membantulah ya, betul. membantu meskipun tidak secara langsung. Ada Oke, beberapa yang terasa langsung misalnya BLT dan lain sebagainya. Cuman betul. langkah yang diambil seperti, yang saya sebutkan tadi, penundaan pembayaran, kemudian insentif perpajakan, kemudian, infrastruktur yang sudah dibangun selama ini, itu semuanya membantu sekali. Karena apa? Dari infrastruktur juga proses distribusi cukup bagus, Oh, oke. sehingga daerah-daerah yang mengalami kekurangan itu lebih cepat, penanganannya. Mhm Kemudian mhm. di bidang perpajakan di mana pengusaha yang sudah mulai kewalahan itu diberi diskon sampai berita yang saya baca itu diskon sampai 50% dan itu Mhm di mhm. tahun 2020 dan 2021 itu sudah Oh, cukup oke. sangat-sangat membantu Mhm sekali. mhm. Di mana, para pengusaha juga pun juga tidak ini ya,
tidak terlalu berat dalam hal Mhm. pembayaran perpajakan, Oh, oke. gitu. Berarti langkah-langkah yang diambil pemerintah itu cukup menyelamatkan negara ya dalam Betul, tahun lalu itu ya, yang betul, diisukan resesi ternyata masih bisa selamat ya, betul, dan gitu. di tengah-tengah pandemi pun Mhm. kabar bagusnya pendapatan perpajakan negara kita itu malah naik, Meningkat, naik malah ya? meningkatnya. Itu Oh, salah oke. satu indikator bahwa sebenarnya pengusaha ini masih bisa survive, Oh, oke, oke, gitu. oke. Nah, tapi, untuk saat ini ya, apakah sudah ada negara yang resmi menyatakan resesi menurut Pak Rio? Ada beberapa ya, kemarin saya coba, baca-baca juga di Mhm, mhm, Eropa itu juga lagi benar-benar krisis. Terus mhm, juga kapan hari itu Rusia ya, itu menyatakan mhm, resesi gitu. mhm, mhm. Kalau Pak Rio sendiri update beritanya seperti apa nih? Kalau dari saya sih yang, dari, berita yang saya dengar Heeh, ya heeh. dan, yang saya baca-baca itu kalau secara resmi ofisial Iya, saya menyatakan resesi, resesi gitu, iya. itu memang saya belum pernah. Oh belum ya sampai Belum, saat ini? sampai saat Oh, ini oke. saya belum pernah, cuman dari beberapa berita yang saya baca pun juga, saya melihat bahwa ini ada beberapa negara yang terindikasi akan masuk ke jurang resesi. Mhm, Contohnya kemarin di Eropa itu Inggris. Inggris. Inggris kapan hari sempat namanya itu sudah krisis energi. Mhm, Salah mhm. satu krisisnya sudah ada di sana. Tinggal, faktor-faktor yang lain. Belum lagi masalah perang, Oh itu ya, juga itu cukup di Eropa juga, masalah berdampak ya? ya sangat berdampak Mhm, sekali. Kemudian di mana lagi, di Asia Tenggara khususnya yang saya sebutkan tadi Laos. Laos itu pun juga, cukup ini ya, berdampak sekali karena apa ya, bisa dibilang, lihatlah dari kurs mata uangnya aja, iya itu betul, turunnya betul. sudah berapa lama. Mhm, Jadi mhm. mereka itu cukup, cukup apa ya, Mengalami penurunan yang penurunan cukup signifikan ya? betul, Oke, betul. Jadi untuk sehingga masuk ke jurang resesi mereka itu sangat-sangat besar dan mhm, mungkin mungkin ya bisa dikatakan itu sudah masuk ke resesi. sebenarnya sudah masuk ke Sebenarnya resesi, sudah masuk. cuman secara resmi belum ada yang menyatakan bahwa Betul, resesi gitu ya? betul. Oke. Iya, tapi memang, saya coba baca-baca berita banyak juga sih yang, beberapa negara yang kemungkinan terdampak nih gitu Mhm, kan. mhm. Ada nih list Indonesia salah satunya Mhm, gitu. mhm, mhm. Tapi apakah sebenarnya Indonesia itu ada potensi terdampak atau masih bisa survive lagi seperti tahun lalu itu, Oke, menurut Pak Rio? oke. Kalau dilihat Kalau dari kalau menurut saya dan, mhm, data yang saya baca, iya, Indonesia masuk list pastinya. Karena Indonesia ini, negara yang bisa dibilang dibilang maju juga nggak maju-maju banget, dibilang berkembang juga nggak terlalu berkembang karena kita sudah, banyak melakukan reformasi. Akan tetapi dari data-data, yang ada, di mana neraca perdagangan kita itu sudah selama 3 tahun ini mungkin, itu mhm. selalu surplus. Oh, oke. Jadi, gambarannya secara ekonomi gitu ya, sebenarnya negara kita ini juga bukan di kondisi yang bagus banget juga enggak, tapi jelek banget juga enggak. Seandainya Medium pun, ya, ya medium lah, bisa dikatakan di tengah-tengah di gitu. tengah-tengah, oke. Meskipun kita berdampak, mungkin tidak akan separah negara-negara lain. Negara lain ini contohnya apa ini? Seperti mungkin, kita tahu Singapura dah. Singapura, oke. Singapura mereka sumber daya alam tidak punya sama sekali. Betul, betul. Nah, apabila resesi ini, benar-benar terjadi, Terjadi. otomatis satu negara itu Oh, akan oke. pasti mengkonsumsi apa yang dia miliki dan dia akan sangat membatasi sekali Mmm, oleh mhm, impor. mhm. Mhm, mhm. Sehingga apa, Singapura itu akan sangat-sangat bergantung sekali terhadap negara Negara lain. lain ya? Oh, Betul. oke. Iya, Belum iya. lagi negara lain, contohnya katakan kasus kemarin Sri Lanka. Mhm, Sri mhm. Lanka itu bisa dikatakan sudah masuk ke resesi. Karena apa? Presidennya sekarang posisinya sudah nggak ada dan Betul. melarikan diri dan negaranya cukup kacau. Nah, jadi dan mereka sendiri sumber daya alam ada tetapi, tidak Tidak. semua sektor Oke, gitu. Jadi heeh. mayoritas mereka memang pertanian. Mhm, mhm. Nah, jadi, untuk apa ya, bisa survive negara-negara tersebut itu cukup sulit. Beda dengan Indonesia. Indonesia ini hampir semuanya kita punya. Kilang minyak kita punya, Betul. sumber daya alam kita melimpah, Mhm, batu mhm. bara melimpah ruah. Oh, oke, oke. Jadi untuk energi, itu untuk Indonesia itu cukup aman, bisa saya Mmm, bilang. mhm, mhm. Karena letak ya syukur kepada Tuhan ya, letak geografis di Indonesia sendiri sudah Oh, bagus. oke, Jadi heeh. hampir semuanya sebenarnya kita punya. Mmm, mhm. Tapi buat, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian juga jangan terlalu santai. Karena resesi ini hubungannya bukan hanya dalam Indonesia, tetapi berhubungan juga dengan
negara lain. Betul, betul, Jadi betul. kita nggak bisa dong kita hidup sendiri karena kita juga butuh juga sumber-sumber yang ada di negara Negara lain yang lain. kita sendiri tidak memiliki, seperti itu ya? Betul, betul. Gitu. Oh, jadi mungkin memang, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat membantu juga untuk kita survive ya? Betul, Karena kan mengurangi impor, seperti betul, itu. betul, Ketika negara-negara lain berdampak, memiliki masalah, betul. impornya juga tersendat, seperti Mhm, itu, mhm, kita masih survive kalau kita punya itu, sumber betul, daya yang dibutuhkan gitu ya betul. istilahnya. Sebenarnya sendiri, Mhm, sempat saya ada baca, mhm. beberapa berita gitu ya, Iya, sebenarnya Indonesia sendiri ketika mengkonsumsi apa yang ada di dalam negeri itu sebenarnya bisa kok hidup, mhm, nggak perlu bergantung terlalu banyak kepada negara lain itu, mhm. gitu. Jadi sebenarnya, Tergantung pengelolanya juga mungkin. betul, pengelolaan, pemerintahan dan juga birokrasinya itu harus benar-benar yang bekerja sama, berkolaborasi itu Mhm. pasti bisa kok. SDA dan SDM-nya Betul. harus berkolaborasi ya, seperti itu. Nah, eee, jadi jawabannya adalah apakah Indonesia berdampak? Mungkin memiliki potensi ya, cuman, Betul, apakah bisa survive? Juga memiliki potensi untuk bisa survive ya dalam betul. resesi di ancaman tahun 2023 gitu. Cuman ini kita bakal bahas mengenai dampaknya bagi para pelaku usaha ya, atau itu khususnya UMKM ataupun sampai ke perusahaan besar gitu. Mhm. Itu menurut Mario bagaimana itu dampaknya secara langsung yang bakal dirasakan gitu? Oke, kalau dampak yang secara langsung apabila ini kita ngomong in case benar-benar resesi itu terjadi Mhm, ya, betul. otomatis mau nggak mau pasti PHK besar-besaran pasti pasti ada. Beberapa belakangan ini sudah banyak berita itu, perusahaan-perusahaan besar bahkan ya, Betul, PHK ratusan karyawan, ribuan betul. karyawan, Terutama startup. startup ya? Ya Heeh, startup betul. itu sekarang pengurangannya luar biasa Mhm, sekali. mhm. Tiba-tiba muncul 1.000 karyawan harus Mhm, mhm. dirumahkan. Itu memang karena pengaruh ancaman resesi atau ada hal lain kira-kira? Lebih tepatnya ke ini sih, menurut menurut gambaran saya ya, Mhm. lebih ke bukan resesinya, tetapi dampak akan menuju resesinya itu sudah mulai, terlihat. Jadi mereka kayak melakukan langkah preventif gitu Iya, ya? betul. Jadi mereka itu melakukan sebelum ini benar-benar terjadi atau Mhm, mereka ini mhm. sebenarnya sudah menahan ini dari lama. Karena Mhm, mhm. pandemi kemarin kita lihat berita mungkin pengurangan PHK Betul, betul. sudah apa ya, sudah jarang sekali, tetapi setelah pandemi berakhir kok malah banyak. Betul, Bisa iya. jadi mereka ini sudah menahan, Menahan. sebelumnya Oh, sudah oke. menahan, seperti itu. Belum lagi masalah kalau misalnya UKM. UKM itu, apa ya, kalau di Indonesia itu Mhm. jujur itu adalah penopang ekonomi. Mmm, mhm. Salah satu kenapa, Indonesia itu, lolos dari resesi, Mhm. itu adalah, Salah satunya faktor karena dari UKM. UKM, betul. Karena Mmm, UKM ini pertumbuhannya ini sangat sangat apa ya, sangat pesat di sangat pesat Indonesia. ya untuk Betul, beberapa tahun belakangan ini UMKM. betul, Dan itu memang katanya digadang-gadang bisa menyelamatkan negara dari resesi. betul. Kalau itu sangat betul, saya Itu sepakat itu. faktor apa yang membuat, maksudnya hal itu terjadi? UMKM itu, akan bisa membantu dari segi apa seperti itu? Oke, UMKM sendiri itu kan lebih ke ini ya, usahanya itu kayak, bisa dikatakan mikro mikro Mikro, mikro betul, betul. dan mereka beroperasional tuh di daerah-daerah. Oh, oke, oke. Sedangkan di daerah Indonesia itu kan, apa ya, masing-masing pulau kan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Nggak Oh, bisa oke. kita globalin satu Indonesia itu Mhm. harus yang seperti ini semua kan nggak bisa. Betul, betul, betul. Jadi apa yang langkah-langkah mereka, lakukan itu sesuai dengan kondisi lapangan yang memang benar-benar terjadi di situ. Mmm, mhm, Itulah mhm. alasannya kenapa, UKM itu bisa menyelamatkan Indonesia, Mmm, mhm, gitu. Jadi mhm. mereka bergerak berdasarkan karakteristik dari masing-masing daerah. Masing-masing daerah ya, Betul. oke, baik kalau gitu. Nah, bicara untuk pengusaha bisnis, perusahaan Mhm, gitu, mungkin ada beberapa usaha yang nantinya akan secara signifikan tuh berdampak pada mhm, ancaman resesi mhm. dan yang masih aman, itu ada nggak gitu? Atau semua rata gitu, Pak Rio, Kalau kira-kira? ngomongin resesi ya, Mhm, sebenarnya tuh semuanya pasti rata, pasti rata ya? cuman tingkatannya yang berbeda. Oke, Nah, baik. kalau resesi sendiri sebenarnya yang paling, ini ya, kalau yang dari saya perhatikan dan Mhm, juga beberapa berita yang saya lihat gitu ya, mhm. itu yang pertama pastinya di sektor pariwisata. Karena kalau kita ngomong resesi, orang itu pasti sudah, membatasi untuk Berpergian, bepergian, betul. bersenang-senang, hambur-hamburin duit itu pasti udah, jarang sekali kecuali orang yang memang sudah benar-benar berlebih Settle gitu ya. ya, settle gitu, oke. Tapi kan,
porsinya kan nggak sebanyak itu gitu ya. Betul. Nah, sedangkan apa namanya, sektor pariwisata sendiri itu sangat bergantung dengan, orang-orang mungkin yang, bepergian, apa ya, istilahnya orang yang, bakar duit lah kalau boleh ngomong. Iya, kita lihat beberapa tahun belakangan ketika Mhm. Covid pun itu pariwisata sangat menurun drastis Betul kan. Karena betul adanya pembatasan juga dan betul orang-orang juga mungkin membatasi diri sendiri ya, seperti betul. itu, Jadi sektor pariwisata ini menurut saya yang cukup paling berdampak. Yang kedua adalah dari sektor properti. dari properti. Betul, properti, khususnya itu untuk perumahan, apartemen. Nah itu kan, kalau ngomong, apa ya, tingkat konsumtifnya orang Indonesia kan kalau untuk masalah beli-beli aset seperti itu kan, menurut mereka nilainya ini cukup lumayan wah lah. Sehingga Mhm, orang ketika ngomonglah, apa ya, kayak karyawan gitu ya, ingin ngambil KPR akhirnya mikir lagi, "Ini udah saatnya beli atau belum sih?" mhm 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 Gitu. mhm. Jadi ketika resesi itu terjadi, pasti bakalan, apa ya, orang itu pasti nahan untuk beli, Apalagi beli rumah. rumah ya, Iya betul. karena kan, kita digembar-gemborkan untuk menabung, terus, Mhm. membatasi pengeluaran uang. Betul betul Jadi kalau misalnya kayak properti itu kan memang lebih banyak ya yang kita keluarkan. Jadi itu betul sangat berdampak di properti dan pariwisata ya khususnya ya. betul. Belum lagi kalau Mhm, suku bunga KPR nanti yang akan dinaikkan. dinaikkan, Nah oke. itu akan tambah susah lagi nih. Kecuali nanti pemerintah kayak ada ngasih solusi dari Kebijakan dan sebagainya, sebagainya, betul. seperti itu. Ya ada juga nanti nih, yang perusahaan yang menurut saya itu yang resesinya mungkin kalau kalau beneran resesi gitu ya, itu masih bisa terselamatkan atau paling nggak bisa survive lah. Mhm, Yang pasti tentunya di bidang makanan, konsumsi. betul. Karena itu Yang kan bang kebutuhan pokok ya. betul, kebutuhan pokok. Jadi Mhm, yang, di sektor makanan, mungkin, apa ya, pengolahan beras, kemudian pembuatan frozen food dan lain mmm, sebagainya mhm itu mhm. masih berpotensi untuk survive. Survive, Yang kedua pastinya tentunya di bidang kesehatan. kesehatan. Kesehatan itu, menurut kita mau kondisi seperti apapun kesehatan tentunya pasti utama dong, Betul, apalagi gitu. dengan adanya Covid kemarin, orang itu biasanya lebih aware ya. Betul Jadi lebih, banyak konsumsi obat-obatan seperti vitamin dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi salah satu faktor juga untuk survive di bidang medis ya, betul dan, makanan ya khususnya tadi ya. betul, Oke kalau gitu. Nah, ini kita akan membahas mengenai solusinya deh, mhm ini tips menghadapinya nih seperti mhm apa. Tapi kalau misalnya resesi itu akan terjadi, apakah ada kebijakan dari pemerintah gitu? mhm Atau yang selama ini aja, itu mhm, apakah sudah dilakukan apa gitu, seperti apa biasanya? oke. Kalau resesi, saya belajarnya itu dari Covid kemarin gitu Mhm, ya. kita lihat Dari, pandemi. pandemi kemarin, Mhm, langkah-langkah pemerintah yang sudah diambil atau yang sudah dilakukan kan cukup menurut saya itu sudah cukup, bagus gitu ya. mhm, Nah, apabila resesi ini, terjadi, pasti tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah pasti akan menerbitkan kebijakan dan juga tindakan-tindakan yang lebih, apa ya, membantu masyarakat lah. pasti ada ya itu Betul, kebijakan seperti itu. apa, di bidang Mhm, perpajakan, mhm, misalnya kemarin perpajakan itu reformasinya cukup bagus, di mana kita diberi para pengusaha gitu ya, diberi diskon, kemudian untuk, PPh bagi karyawan pun ada yang, sempat digratiskan malah. dibebaskan, Dibebaskan itu sampai betul. dengan seingat saya 200 juta kalau nggak salah, sampai Mmm, dengan mhm. gaji, 200 juta itu dibebaskan untuk, PPh 21. Nah itu kan, apa ya, membantu sekali untuk karyawan-karyawan yang misalnya, pekerja kantoran, Mhm mungkin mhm. buruh pabrik, Iya itu iya kan betul. akan sangat membantu Mhm sekali mhm. gitu. Nah selain itu, di bidang sosial, itu juga cukup bagusnya adalah bansos. Bantuan ya, Ya, mhm. BLT dan lain sebagainya Iya itu yang betul. mereka, rasakan langsung, bahkan pengajuannya pun sekarang sudah tidak seperti dulu. Dulu masih rumit terus Iya, berbelit-belit. betul, Sekarang berkelit-kelit. lebih ini Sekarang ya, lebih lebih era simpel. digital, lebih Betul simpel, betul. setiap perusahaan berhak untuk mengajukan nanti diverifikasi oleh pihak-pihak Mhm. terkait yang lebih berwenang, nah Jadi kemudian karyawan lebih dicairkan. gampang gitu ya Betul, untuk jadi karyawan tuh mhm, lebih merasa terbantulah dengan lebih apa-apa bisa yang dirasakan untuk, betul kebijakan-kebijakan pemerintah ya. betul, seperti Oke, itu. seperti itu. Tapi kalau itu kan, adanya kemungkinan kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah pasti memberi kebijakan ya, yang kita Mhm sebenarnya nggak tahu apa, mhm cuman kalau melihat flashback ya itu tadi yang disebutkan Pak Rio mhm ya, ada mhm. bansos, ada, seperti pengurangan pembebasan pajak juga, Betul. seperti itu.
Nah, tapi kalau untuk tips menghadapi resesi ini, Mhm, kemungkinan kalau resesi, mhm, itu bagi para pengusaha ataupun, saat ini pribadi, mhm. atau yang baru mau mulai usaha, seperti apa Oke. tipsnya kayaknya? Tipsnya nih, saya pisah ya antara, usaha dan juga orang pribadi gitu ya. Oke, Kalau untuk, para pengusaha, lebih tepatnya mungkin, bukan para pengusaha sih, PT lah, perusahaan. perusahaan ya, Perusahaan. perusahaan, Bagaimana survive-nya itu adalah yang pertama pasti, lihat dulu aset yang dimiliki itu apa aja sih. asetnya, Asetnya oke. dilihati, apakah ini liquid atau enggak. Mmm, Maksudnya liquid mhm, gimana? Apabila kita membutuhkan sesuatu yang cepat, itu akan cepat sekali kita rubah. dicairkan, oke. Betul, seperti itu. Kemudian selalu lakukan cross-check, lapangan, kemudian lihat pasarnya seperti apa, respon market dari perusahaan Anda itu seperti apa, apakah masih selalu positif atau enggak, gitu. Nah, kalau untuk pribadi, ini hampir mirip, Mhm, cuman ada, perbedaan masalah, jumlah asetnya. Itu mhm, porsinya harus lebih apa namanya, dilihat. mhm, Biasanya kalau, pribadi, itu kan pasti, memiliki investasi gitu ya. betul. Nah, investasinya itu harus dilihat porsinya itu berapa persen yang liquid, berapa persen yang enggak. Untuk, karena kita akan isu 2023 isunya akan resesi gitu Resesi, ya. ya, Saran saya untuk, aset yang liquid itu 70% dari total nilai aset Anda. itu pribadi Itu untuk pribadi. pribadi, Jadi oke. 30%-nya yang nggak liquid, nggak masalah. Contohnya seperti apa? Aset tanah, Mhm, itu juga, mhm. nggak liquid karena apa, perubahan bentuk dari tanah menjadi, duit lah bisa dibilang itu tidak membutuhkan waktu yang proses cukup Cukup lama, lama, betul betul. betul. Jadi, harus diatur, nilai investasinya itu, berapa, gitu. Kemudian lakukan juga untuk masalah, relasi. Relasi, Betul, relasi khususnya itu ini seperti apa itu? untuk ini ya, para Pengusaha, pengusaha dan juga betul, pemilik usaha ataupun PT, relasi itu cukup penting. mhm, Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu apabila nanti terjadi apapun ataupun ada informasi apapun, itu setidaknya kita juga mendapatkan, gitu ya. Jadi bisa ikut, mungkin, member-member ataupun, grup-grup gitu ya, komunitas seperti itu, komunitas mhm. seperti itu akan sangat membantu sekali. Oh, oke oke. Kemudian relasi bisnis misalnya kita membutuhkan omset, bisa dong kita kontekan Mmm, untuk mhm mhm. dilakukan kerjasama dan Oh, lain oke oke. sebagainya. Jadi nggak cuma Mhm, sekedar informasi, tapi juga relasi bisnis. mmm, mhm Jadi mhm mhm. kita juga bisa survive nanti ketika, sesuatu hal yang darurat itu Betul benar-benar betul. terjadi. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi. Strategi. Strategi ini benar-benar harus dilihat, terutama itu untuk, perusahaan ya. Perhatikan strategi, usaha Bapak Ibu, pastikan, apabila nanti terjadi sesuatu hal itu kita masih bisa survive. Strateginya seperti apa sih? Nah, selalu lihat respon pasar Anda. Respon pasar ya, Betul, respon respon pasar pasar. itu seperti apa, karena pergerakan sedikit saja itu, kalau kita terlambat mengatasi, Mhm, itu akan jadi fatal. oke. Selain, dari market, kemudian lihat juga untuk, masalah keuangan. Masalah keuangan, iya, Betul, keuangannya betul. itu juga penting. Percuma kalau kita bisa merespon, tapi apa yang kita kerjakan selalu rugi. Mmm, mhm mhm Lebih mhm. baik langsung Oke. lakukan analisa dan lakukan penghematan-penghematan yang bisa dilakukan, Oh, oke. Itu gitu. termasuk langkah preventif ya tadi ya, untuk Betul, menghadapi tantangan resesi 2023. betul. Tapi kalau untuk saat-saat ini apakah tepat misalnya ada orang yang mau memulai usaha gitu di tengah isu resesi 2023 menurut Pak Rio? Kata orang sih nggak ada kata terlambat untuk memulai sebuah usaha. Betul, Ya, jadi, kalau pengen lakukan usaha, buka buka aja dulu, tapi ingat, selalu lakukan analisa. analisa ya? Analisa resiko bisnis Anda, Mhm, kemudian analisa strategi marketing Anda, relasi harus tetap dijaga. Sebenarnya nggak masalah mau buka, di saat-saat seperti ini pun nggak masalah, yang mhm penting mhm. selalu lakukan analisa, selalu cari informasi yang terbaru sehingga nanti ketika, terjadi beneran terjadi nih resesi, setidaknya Anda sudah siap untuk Oke, hal-hal benar. yang, kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi, Oke, jadi, gitu. dari sisi operasionalnya itu juga memang harus matang gitu ya, Betul, untuk, membuat stabil aja kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan iya, gitu ya, seperti betul, resesi 2023 betul. gitu. Nah, itu adalah tips, dari The Consulting ya, dari Pak Rio sendiri. Mhm.
dari selaku bisnis konsultan dari The Consulting untuk menghadapi ancaman resesi 2023 gitu. Betul. Menarik sekali pembahasan kali ini. Nah, mungkin itu saja pembahasan intinya ya Pak Rio ya. Mungkin dari audiens, dari Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, semoga kan informasi tadi bisa bermanfaat juga gitu. Atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ke kita, jadi nanti bisa dibantu Pak Rio untuk memberi saran ya istilahnya ya. Oke, siap. Untuk saat ini sih, ini kita coba cek belum ada nih Pak Rio. Tapi Belum buat ada teman-teman untuk yang pengen website. tanya, silahkan langsung aja di kolom chat ya, Ya. nanti biar kita bahas gitu. Iya. Oke, mungkin kalau Pak Rio sendiri ada pesan-pesan nggak sih untuk para pelaku usaha sih lebih tepatnya ya? Oke, untuk pesan-pesan pada para pelaku usaha ya, nggak usah takut untuk masalah resesi gitu ya. Resesi itu sebuah memang kondisinya itu satu negara memang akan berdampak semua, akan tetapi nggak usah takut, resesi itu kita hadapi bareng-bareng. Soalnya gini, saya percaya sesuatu hal yang kita lakukan bareng-bareng seluruh pengusaha di Indonesia gitu ya. Yuk kita bareng-bareng bagaimana kita mengatasi resesi ini, kemudian hal apa saja yang kita bisa lakukan selama itu baik dan tidak melanggar hukum sih. Gitu. Oh, oke. Ini sepertinya ada satu pertanyaan. Bentar, kita tunggu dulu ya. Tapi dari Pak Rio sendiri kan sering ke klien ya. Itu ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang ada ketakutan gitu mengenai ancaman resesi ini? Variatif sih. Apa rata-rata mereka sudah apa ya istilahnya itu kan kalau misalnya kalau dengan consulting ini kan bisnis konsultan ya, memperbaiki sistemasi dan lain sebagainya. Mereka sudah stabil atau gimana? Kondisi, kalau ngomong masalah kondisi, stabil sih belum, tapi ini proses recovery iya. Oh ya, proses recovery dari Ya, proses recovery tahun. dari beberapa tahun kemarin itu saya akui iya. Jadi ini memang lagi sebenarnya masa-masa krisis, karena ibarat orang sakit gitu ya. Sebenarnya bukan pada saat masa penyembuhannya, tapi masa recovery-nya itu yang lebih rawan. Jadi harus benar-benar dijaga. Oh, oke. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Habis kita sakit, kita mau recovery kan, kita nggak boleh nih lari-larian atau melakukan aktivitas terlalu kenceng, itu juga nggak baik gitu loh. Jadi bisa dibilang itu masanya masa recovery untuk saat ini. Tapi pertanyaan apakah para pengusaha ini takut terhadap resesi dan lain sebagainya? Dari keadaan lapangan yang saya lihat gitu ya, yang saya baca juga, takut pasti ada. Pasti ada. Mereka melakukan langkah-langkah strategi yang mereka butuhkan. Dan langkah-langkah itu sudah diambil? Beberapa sudah diambil, seperti investasi, kemudian pengurangan perampingan ini ya, karyawan. Karyawan itu ya beberapa ada, kemudian strategi-strategi bisnis sudah mulai diambil, terus langkah-langkah kebijakan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi memang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan juga cukup aware ya atas info dari ancaman itu ya. Betul. Jadi sudah diambil langkah-langkah strategi. Betul. Nah, kita balik ke pertanyaan live chat nih Pak Rio. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ivan. Kalau Indonesia dinyatakan resesi, kenapa masih banyak orang yang melakukan konsumtif? Ya. Dan seperti sedang baik-baik saja gitu. Apakah konsumtif itu salah satu solusi agar tidak resesi? Ini salah satu hal yang yang saya takutkan sebenarnya dari perilaku perilaku di Indonesia sendiri. Seperti merasa baik-baik saja. Itu seperti awal pandemi dulu kalau boleh saya bercermin. Luar negeri sudah heboh gitu ya. Betul. Indonesia masih santai aja. Iya. Nanti begitu kena langsung. Nah, saya takutnya seperti itu. Karena apa? Ini konsumtif, paling resesi cuman omong doang, ini gini doang, ya udah beli aja, selama ada duit beli aja. Padahal mereka nggak tahu, nggak menyadari bahwa resesi itu sebenarnya nyata, gitu. Cuman saat ini memang belum dirasakan. Alangkah baiknya kan sebelum
sebelum apa ya, Resesi itu sebelum benar-benar resesi itu terjadi. benar-benar terjadi, kita harus sudah menyiapkan Persiapan ya. persiapan, Mungkin betul. kurang, akan kesadaran tentang persiapan-persiapan tersebut ya? Heeh, Betul. Jadi gitu. sehingga apakah konsumtif ini menjadi Solusi? solusi? Enggak juga. Enggak juga, ya. Betul, ibarat olahragawan itu kayak doping. Doping bagus di Oh, awal, tapi oke. di akhir atau di masa tuanya nanti, wah dia akan pasti bisa bisa potensi lumpuh. Oke oke. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Oke baik, semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Pak Ivan. Yang kedua ada pertanyaan dari Bapak Roy ya. Jenis investasi apa yang sebaiknya dilakukan saat resesi? Nih, deposito, saham, obligasi, atau mungkin ada yang lainnya nih Pak Rio? Oke. Gitu. Kalau ngomong produk deposito, saham, dan obligasi ya, jujur saya pribadi Mhm. ketiganya itu kurang sip. Oh, oke. Kita tahu deposito itu bunganya sangat-sangat kecil sekali, Iya, ya. heeh. Kemudian untuk saham di era recovery ini, saham itu jujur saya pribadi itu kurang bisa untuk memperhitungkan apakah ini bakalan cuan nggak di sini nih. Mhm mhm mhm. Jadi bisa jadi yang saya tanam di situ malah eee, apa hilang malahan, bisa jadi seperti itu. Mhm. Karena faktornya sangat banyak sekali di 2023 ini terutama, gitu untuk saham. Kalau deposito ya itu tadi, Bunganya juga bunganya kecil ya, ya masih terlalu kecil masih dan rendah, juga heeh. kepastian untuk apa ya, ini loh, masalah perbankannya. Oh, oke oke. Di perbankannya sendiri juga menurut saya itu, sebagai saya pemilik uang lah Mhm istilahnya itu mhm. kurang tertarik Oh, dengan oke. skema-skema. Mhm Kalau obligasi tergantung. Kalau mhm. misalnya obligasi pemerintah itu boleh dicoba karena Mmm, itu, mhm. nilainya kan sudah ditentukan dan lain Dari awal, sebagainya. betul betul Betul, dari betul. awal sehingga untuk, masa uangnya ditahan lah, boleh Mhm dibilang mhm. masa kita beli obligasi tersebut Mhm. itu masih bisa diperhitungkan lah, tergantung kita, apakah kita terima nggak dengan, penawarannya yang sebesar itu, Oke oke. gitu. Berarti yang lebih baik apa ini? Dari ketiganya atau ada yang lain tadi, Pak Rio? Kalau bisa yang Obligasi lain, ya? itu pun juga saat ini pun saya belum bisa Belum menentukan, "Oh bisa, ini heeh. lebih baik, Mhm apa mhm ini lebih mhm. baik," karena Oke. kondisinya sendiri juga Kondisinya juga masih nggak ini ya, belum belum stabil-stabil amat ya. betul, belum Jadi kalau stabil. misalnya deposito, saham, ataupun obligasi, tadi obligasi bisa bisa coba jadi referensi ya, obligasi dari Obligasi pemerintah. bisa referensi, cuman saya nggak Oke. bisa Mhm. memastikan bahwa itu lebih baik di antara ketiganya. Betul, oke. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Ramadhani Nugroho. Saat resesi mana yang lebih baik, apakah melakukan investasi atau memperbanyak aset untuk mengatur keuangan kita nih, Pak Rio? Saat resesi, ini berarti ketika resesinya terjadi, Ketika ya, ya berarti seandainya ketika ya. kalau, resesinya kalau sudah terjadi yang paling bisa kalau memperbanyak saya rasa jangan dulu, oke. Kalaupun menambah investasi juga, bukan sesuatu hal yang buruk Solu juga, oke bukan oke. solutif, tetapi bukan hal yang buruk. Mmm, mhm mhm mhm. Jadi bertahan itu lebih baik ketika resesi. Oh, bertahan, misalnya sudah Iya. melakukan investasi, sudah mempunyai aset, ya sudah cukup segitu Iya, dulu? Oh, secukupnya segitu dulu, jangan oke. melakukan tindakan yang, bisa Memperburuk ya? memperburuk, betul Mmm, mhm mhm. betul. Bahkan terkadang dia pun juga berpotensi salah, karena kalau kita ngomong resesi itu juga cukup sulit, terlalu banyak faktor. Oke oke. Kondisinya bisa jadi minggu depan itu sudah kondisinya berubah, ketika di tengah-tengah resesi tiba-tiba, apalagi secara global Oh ya. itu ini, Mhm mhm. terjadi. Betul Ini betul. yang paling paling senter ini isunya adalah perang. Oh iya, oke. Ini beberapa negara saya baca, beritanya hubungan mereka udah mulai memanas dan lain Mhm sebagainya. Nah, mhm ini mhm. takutkan malah perang dunia keempat benar-benar terjadi, kita nggak tahu. Oke, jadi lebih baik ditahan dulu ya Mhm. untuk, semoga membantu dan menjawab dari Ibu Ramadhani Nugroho. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan ataupun membutuhkan jasa konsultasi dari sisi bisnis konsultan, mungkin nanti, bisa kita bantu di link deskripsi Mhm. ya dengan The Consulting, mungkin dengan Pak Rio juga. Sebelumnya kita sudahi dulu ya pembahasan mengenai ancaman resesi 2023 ini. Terima kasih Pak Rio atas Ya, waktunya, terima mungkin kasih. bisa sharing-sharing Mhm sama kita nanti di mhm. next, tema-tema berikutnya yang lebih menarik gitu untuk dibahas.
Oke, terima kasih pada audiens ya, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang sudah join. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Selamat siang dan sampai jumpa.